Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ustadz minta tolong salah seorang untuk membacakan doa. Ya, ya silakan Kak Adib. Kak Adib yang pimpin doa. Doa sebelum belajar PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Memahami makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, cakupan materinya kemarin sudah Ustaz sampaikan mengenai As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai Al-Baqi ya. Baik. Langsung saja. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai 3 asma ya. Yang pertama adalah As-Somad, yaitu maha dibutuhkan atau tempat meminta ya. Jadi kita meminta hanya kepada Allah. Selanjutnya ada Al-Muqtadir, yang artinya Allah maha kuasa atau maha menentukan. Jadi segala sesuatu itu Allah yang berkuasa dan nanti Allah yang akan menentukan segalanya ya. Terus Al-Muqaddim, yaitu maha mendahulukan. Jadi Allah itu ada lebih dulu sebelum ada makhluk. Maka Allah Al-Muqaddim ya. Hari ini kita akan membahas satu asma lagi yang penting Ustadz sampaikan, yaitu Al-Baqi ya. Al-Baqi di sini hurufnya ini harusnya dibaca Al-Baqi gitu ya. Ini harusnya panjang-panjang, tapi dalam penulisan huruf Latin itu cuman Al-Baqi begini saja. Karena tidak mungkin A-nya 2, I-nya 2 ya. Baik. Al-Baqi itu artinya Allah yang maha kekal. Ya. Kekal itu artinya tetap atau tidak berubah. Ya, atau nanti bisa dikatakan tidak pernah hancur juga bisa ya. Jadi kekal itu intinya tetap dan tidak berubah. Jadi selama-lamanya akan ada, selama-lamanya akan terus seperti itu ya. Jadi Allah itu Al-Baqi yang maha kekal. Jadi Allah itu tidak berkurang. Maksudnya tidak berkurang dari segi kekuasaannya, contohnya dari dulu sampai nanti hari kiamat tidak pernah berkurang. Juga tidak pernah bertambah. Kekuasaannya bertambah dan lainnya juga tidak, karena Allah itu baqi, kekal. Jadi sudah seperti itu, ya. Contoh, kemuliaan Allah. Kita mengerjakan sholat, kita mengerjakan ibadah, apakah kemuliaan Allah akan bertambah? Juga tidak, Allah tetap. Apakah nanti kita tidak beribadah, kemuliaan Allah akan turun? Tidak, Allah tetap. Maka Allah itu kekal, ya. Nah, Allah itu kekal selamanya dan tidak ada akhirnya. Jadi Allah itu tidak akan pernah berakhir. Kalau manusia seperti kita ini akan berakhir. Ustadz kelak kalau sudah tua pasti akan mati. Berarti Ustadz ada akhirnya. Ya, Kak Yasa sekarang ini SD kelas 6 di Cahaya Fikri. Nanti tahun depan Kak Yasa sudah masuk SMP, maka ketika di Cahaya Fikri sudah berakhir, maka itu semua akan ada akhirnya. Tapi Allah itu kekal selamanya dan tidak ada akhirnya. Ya. Terus wujudnya Allah itu tidak ada awal dan awalnya tidak ada permulaannya. Ya. Jadi wujudnya Allah tidak ada awalnya. Jadi kalau kalian berkata
kapan ya Allah itu ada? Maka itu tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena Allah itu ada sebelum waktu itu ada. Waktu itu ada ketika Allah sudah menciptakan makhluk. Contoh ya. Manusia, contohnya Ustadz, mungkin Kak Adib, Kak Wil dan lain sebagainya, itu ada kenapa? Karena dilahirkan oleh bundanya. Berarti ada awalnya. Awalnya dengan proses kelahiran. Ya. Tapi Allah itu tidak ada yang melahirkan. Ya, dalam surah Al-Ikhlas disebutkan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Itu menunjukkan Allah itu kekal, ya. Jadi tidak ada awalnya. Tidak bisa kita mengatakan Allah itu ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena Allah itu kekal, ya, tidak ada awalnya. Dan awalnya tidak ada permulaannya. Jadi mula-mula dari kecil jadi besar, nah itu tidak ada. Beda seperti kita, ya, dari bayi jadi anak-anak, nanti masuk sekolah, remaja, dewasa, tua, meninggal. Itu ada permulaannya dan ada akhirnya, ya. Baik. Selanjutnya, makhluk itu bersifat fana atau tidak kekal. Jadi makhluk itu seperti Ustadz, Kak Wildan, gunung, bumi, langit, bintang, bulan. Ini siapa yang tertawa? Ada yang tertawa cekikikan. Ya, itu kita adalah makhluk bersifat fana. Fana itu artinya tidak kekal. Jika Allah menghendaki, maka bisa saja dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki bisa jadi dimatikan sebentar lagi. Ya, sekarang juga bisa. Itu kalau Allah menghendaki. Itu artinya tidak kekal. Terus Ustadz, apakah malaikat terus surga neraka itu kekal? Malaikat, surga dan neraka itu juga tidak kekal. Tapi di dalam Al-Quran itu ada Ustadz. Barang siapa yang nanti beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah surganya itu sifatnya tetap makhluk atau tidak kekal. Tetapi ketika Allah menghendaki itu ada selama-lamanya. Ya, semua tergantung kehendak Allah. Tapi kalau Allah menghendaki ingin menghancurkan surga, menghancurkan neraka, apakah bisa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya. Jadi Allah bisa melakukan segala hal. Membuat segala sesuatu itu ada selama-lamanya, bisa. Membuat sesuatu itu hancur, musnah, bisa. Jadi itu Allah, ya. Tapi yang maha kekal, tidak berubah dan tidak ada akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu makhluk bersifat fana, ya. Fana itu artinya tidak kekal, jadi bisa rusak. Nah, ketidakkekalan manusia itu dapat dilihat dari proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal, ya. Awalnya hari kita dilahirkan itu mungkin, ya, sudah badannya kecil, gemuk, botak, tidak ada rambutnya, ya. Terus tambah umur, umurnya tambah rambutnya. Makin agak besar, sudah terlihat cantik dan gantengnya. Lama-lama sudah dewasa, ini ganteng-gantengnya sudah muncul semua, cantik-cantiknya sudah muncul semua. 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian sudah tua, sudah mulai keriput. Nah, itu tandanya tidak kekal, ya. Mohon bisa di-mute dulu ya, yang lain ya. Oke, terima kasih yang sudah mute. Nah, itu tandanya manusia itu tidak kekal, ya, dari lahir nanti sampai meninggal lagi, dan itu selalu berubah, ya. Ustadz dulu mungkin, ya, awal-awal remaja seperti kalian waktu SD, Ustadz sudah kecil kurus lagi. Ketika Ustadz masuk SMP itu Ustadz termasuk anak yang paling kecil di kelas, ya. Tapi setelah 3 tahun 3 SMP mau masuk SMA itu sudah hampir setara dengan teman lain-lainnya. Jadi perubahan itu menunjukkan bahwa kita tidak kekal. Kak Yasa mungkin bisa di-mute dulu. Oke.
Nah, ini kok kenapa keluar duluan ya? Ketidakkekalan alam itu dapat dilihat dari beberapa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh bencana ya, seperti gunung meletus, banjir bandang, kebakaran, hutan, tanah longsor dan lain-lain. Jadi alam semesta ini juga bisa rusak, artinya tidak kekal. Contoh yang kemarin itu kita lihat tahun lalu atau yang gempa, yang ada banjir, ada gempa di Palu yang sangat dahsyat ya. Gempa di Palu itu semuanya hancur. Banjir di kota kita, Ustaz. Ya, kalau di banjir di kota kita itu mungkin tidak maksudnya tidak dampaknya. Selamat, Ustaz. Gempa karena kerusakan. Anak selamat, Ustaz, karena anak di luar kota. Oh iya. Tapi orang Bontang juga selamat juga Kak Izat. Kenapa? Karena tidak ada korban jiwa ya. Cuman korban material ya. Jadi itu adalah salah satu cara Allah untuk menunjukkan bahwa alam semesta itu tidak kekal. Dengan adanya contohnya kebakaran hutan. Itu sekali terbakar, hutan yang dulunya terlihat hijau itu bisa habis rata dengan tanah. Ya. Itu biasanya terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Ya. Kalimantan, Sumatera itu sering terjadi kebakaran, tapi alhamdulillah ini akhir-akhir ini tidak ada ya. Dulu pernah. Itu gara-gara fungsi ya Kak Ustaz atau sendiri? Ya, ada juga yang gara-gara manusia, ada juga sendiri Kak. Kalau gara-gara manusia itu biasanya untuk membakar lahan. Jadi sebelum ditanami itu banyak yang lahannya dibakar dulu. Nah, ketika dibakar itu merembet kemana-mana. Akhirnya timbul kebakaran besar. Ada juga yang karena memang terbakar sendiri. Karena saking cuacanya, saking panasnya, jadi antara batang pohon itu bergesek-gesek. Nah, bergesek-gesek itu kadang bisa memunculkan percikan api gara-gara panasnya. Akhirnya di situ timbullah api, sehingga api itu makin membesar dan juga membakar. Itu biasanya yang terjadi di hutan. Itu pernah terjadi di Gunung Lawu, di dekatnya Ustadz sana ya. Di atas rumah Ustadz itu ada gunung namanya Gunung Lawu yang terbakar. Itu seperti itu biasanya kejadiannya. Nah, hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau akan rusak. Jadi tidak ada di dunia ini yang tidak rusak. Tidak ada di alam semesta ini yang tidak rusak kecuali Allah. Ya. Baik. Nah, kelak itu Allah akan menghancurkan segalanya saat terjadi hari kiamat. Jadi ketika hari kiamat kubro terjadi, itu semuanya akan mati. Semuanya akan hancur. Jadi tidak ada apa-apa saat itu, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti malaikat nanti suatu saat ketika terjadi kiamat, itu nanti semuanya akan dimatikan oleh Allah. Baik jin, manusia, bahkan malaikat pun nanti akan dimatikan oleh Allah. Jadi ketika hari kiamat, itu hanya Allah saja yang hidup. Karena Allah Al-Hayyu, yang maha hidup. Karena Allah yang maha kekal. Ya Kak Fakih, ada yang mau ditanyakan? Kak Fakih? Ada Kak Fakih? Gak jadilah. Loh, udah jadi. Tidak apa-apa bertanya, silakan Kak Fakih. Nah, kalau mau bertanya boleh ya, silakan bertanya saja ya. Baik. Jadi ketika hari kiamat itu nanti semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah saja yang maha hidup. Yang ada hanya Allah. Kemudian setelah kiamat selesai, Allah berkehendak untuk menghidupkan lagi. Jadi kita nanti akan dihidupkan lagi oleh Allah. Ketika dihidupkan, kita nanti langsung dikumpulkan di namanya padang mahsyar ya. Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi di bab 2, ini mohon maaf Ustadz loncati ke bab 3 karena Ustadz menyesuaikan dengan pembelajaran di Fidatrah ya. Jadi biar sama pembahasannya, biar tidak 2 kali ya. Ustadz. Ya, Kak Adib. Ya, lupa Ustadz. Oke, nanti boleh ya. Oke, Ustadz lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya ini bukti pengakuan kita atas sifat al-baqi. Jadi contohnya apa sih kalau kita meyakini sifat al-baqi?
buktinya itu kita apa, gitu ya. Yang pertama, tidak mencintai dan membenci sesuatu dengan berlebihan. Itu tandanya. Kenapa? Karena kita memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu itu akan hancur kecuali Allah. Ya, jadi tidaklah perlu kita mencintai dan secara berlebih-lebihan, ya, atau membenci sesuatu berlebih-lebihan. Contoh, semisal di kelas kalian itu ada teman yang wah pokoknya nyebelin sekali, ya, dia selalu mengganggu, suka minta makan dan lain sebagainya. Terus kalian benci sekali sama dia, pokoknya tidak mau berteman sama dia. Nah, itu terlalu berlebih-lebihan. Ya sudah, benci saja perilakunya, tidak usah membenci orangnya. Terus tidak boleh juga mencintai orang dengan berlebih-lebihan, ya. Ketika kalian punya teman itu terlalu berlebih-lebihan sampai semua masalahnya diceritakan dan sebagainya, ya, itu tidak perlu, ya. Jadi tidak usah mencintai dan membenci sesuatu dengan berlebihan. Karena apa? Karena bisa jadi suatu saat apa yang kita benci itu akan menjadi sesuatu yang kita cintai, dan apa yang kita cintai bisa jadi sesuatu akan menjadi yang kita benci, ya. Mungkin kita tidak pernah tahu, ya, hari ini kalian mungkin, ya, di kelas masing-masing itu ada teman yang paling dibenci, ya, tapi ternyata takdir berkata lain. Suatu saat siapa tahu, ternyata kalian itu bekerja sama dengan mereka dalam usahanya, atau nanti Allah pertemukan di tempat kerja yang sama, kita tidak tahu, ya. Oke, itu tidak mencintai dan membenci sesuatu dengan berlebihan. Yang kedua, memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Jadi, karena tidak kekal, ya, manusia tidak kekal, hidup tidak kekal, kekayaan tidak kekal, maka kita memperbanyak amal, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ini salah satu hal yang akan dibuat kekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah kita itu akan dikekalkan oleh Allah. Semisal Kak Adib bawa kue 5 potong, dimakan sendiri sepotong, nanti selebihnya dibagi teman-temannya. Yang dimakan itu akan menjadi dagingnya, tapi yang diberikan kepada orang lain itu nanti akan kekal menjadi tambahan pahala di akhirat. Maka kita memperbanyak amal ibadah, ya. Terus yang terakhir itu menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk beramal soleh, ya. Jadi karena tidak kekal, masa muda kalian juga tidak kekal, akan berakhir, maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Jadi kalau anak-anak mungkin nanti bisa dengan belajar. Jadi tugas kalian itu yang pertama adalah belajar, ya, beribadah kepada Allah, mengaji dan sebagainya. Itu tugas yang pertama. Tidak usah memikirkan hal-hal bagaimana cari uang dan sebagainya. Itu urusan orang tua. Suatu saat akan tiba waktunya, ya. Kalau orang tuanya nggak ada, Ustaz? Ya, enggak. Nah, kalau orang tuanya enggak ada, ya, mungkin ada walinya. Wali itu bisa kakeknya, bisa neneknya, bisa pamannya, bisa kakaknya, dan lain sebagainya. Setiap manusia, setiap orang itu oleh Allah diuji dengan ujian masing-masing, ya. Ada seseorang yang diuji Allah dengan mungkin sudah jadi yatim piatu dari kecil, itu ada. Nabi Muhammad. Ya, ada juga yang nanti diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Orang tuanya masih ada tapi miskin. Ada juga yang diuji oleh Allah dengan orang tuanya masih ada, kekayaannya berlimpah, kaya sekali, semuanya ada. Itu ternyata juga ujian. Maka kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dulu Ustadz, ini mohon maaf ya, bukan Ustadz kalian. Dulu Ustadz itu sangat senang sekali ketika masa-masa sekolah. Kenapa? Karena setelah Ustadz merasakan bekerja begini, ternyata memang masa-masa paling indah adalah masa-masa di sekolah. Kenapa? Karena di situ kita seakan-akan bertemu teman, kita senang, kita bermain. Ketika sudah begini, sudah bekerja ini, kita sudah mikir bagaimana ya nanti untuk contohnya Ustadz, ya, ngajarnya nanti seperti apa, ngedit video dan sebagainya. Itu masih berpikir. Tapi anak-anak ya mungkin memang berpikir pembelajarannya seperti apa. Tapi insya Allah sekolah itu menyenangkan. Jadi kalau bisa jangan sampai nanti bolos sekolah. Jadi Ustadz itu selama sekolah itu tidak pernah bolos, ya. Kalau ini tidak boleh ditiru, ya.
Kalau colut sudah pernah. Colut itu artinya pulang duluan. Jadi dulu waktu STM itu kan kadang gurunya enggak ada. Tapi belum waktunya pulang. Jadi waktu pulang itu sekitar jam 1 atau setengah 2. Tapi jam 11 itu sudah wah, ini gurunya enggak ada, jam kosong. Ketika jam kosong itu mending kita pulang daripada nunggu di sekolah. Nah, itu namanya colut. Itu pernah kalau Ustaz guru seperti itu. Dan itu ya hanya intinya dinikmati saja ya waktu-waktunya, tapi gunakan juga dengan waktu untuk beramal soleh ya. Baik, mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan? Ustaz, kalau jual Ustaz membuat dosa ke Ustaz. Kenapa Kak Adib? Kalau itu culut Ustaz tadi kan Ustaz bilang culut kan, kalau culut Ustaz membuat dosa ke Ustaz. Ya, intinya dosa atau tidak, kalau menurut Ustadz ya, dosa itu ketika kita melanggar perintah Allah dan juga nanti menzolimi orang lain, itu Ustadz anggap dosa. Tapi kalau itu, colut itu ya, intinya tidak disiplin ya. Kalau masalah dosa tidaknya ya kita tidak tahu, karena hanya Allah yang tahu masalah itu. Maksudnya yang bisa menilai ini termasuk dosa atau tidak. Karena hal itu termasuk hal-hal yang masih subhat. Subhat itu belum jelas hukumnya. Nah, contohnya karena jam kosong kan di sekolah juga nunggu nganggur kan, tidak ngapa-ngapain. Daripada begitu, mending pulang duluan. Nah, contohnya itu. Tapi di situ kalau dari segi kedisiplinan anak sekolah, ya itu pasti melanggar. Belum waktunya pulang kok pulang. Tapi ketika ditanya, loh ngapain di sekolah, wong gurunya ndak ada mengajar. Tidak ada tugas. Kadang kan di STM begitu ya dulu itu. Jadi sudah gurunya tidak ada, habis itu tidak ada tugas. Jadi anak-anak itu yang tertib ya bermain lah. Ya main apa? Main bola kah atau main apa di sekolah begitu saja. Nah, tapi kalau melakukan hal-hal buruk yang jelas itu sudah dilarang oleh Allah, maka itu dosa. Tapi kalau yang seperti itu, nah kita tidak pernah tahu hukumnya seperti apa ya. Itu Kak Adib ya. Jadi Ustadz tidak tahu itu dosa atau enggak. Yang penting ketika Ustadz pulang itu di situ juga tidak melakukan hal yang berdosa. Contohnya Ustadz pulang habis itu nyopet kah. Nah, itu kan pasti dosa ya. Karena ada merugikan orang lain. Ya Kak Adib, bagaimana? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Kak. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ada tugas kah? Oh, belum Kak Fakih. Belum. Kalau tugas itu nanti sebelum ditutup ya. Tanyanya tidak sekarang. Baik. Oke, Ustadz lanjutkan. Di sini Ustadz punya, ini ada 2 buah hadis ya. Di sini yang pertama diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu menyembelih seekor kambing. Kemudian menyedekahkan dagingnya kepada orang miskin. Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, apa yang tersisa wahai Aisyah? Kemudian Aisyah menjawab, tidak ada yang tersisa kecuali baunya saja ya Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, berarti semua daging kambing itu menjadi amal yang kekal, kecuali baunya. Ini menunjukkan apa? 1, menunjukkan Rasulullah itu suka berbagi, jadi bersedekah kepada orang lain. Contohnya dengan membagikan daging kambing. Yang kedua, daging kambing atau apapun yang disedekahkan dengan ikhlas itu nanti di sini itu menjadi amal yang kekal ya, yang kekal itu artinya nanti akan Allah balas juga nanti di akhirat, dan itu tetap nilainya tidak berubah. Nah, hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah oleh kalian kebaikan yang akan kekal. Kemudian para sahabat bertanya, kebaikan yang kekal itu apa, wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, membaca takbir, tahlil, tasbih, tahmid, dan la haula wala quwata illa billah. Setiap amal soleh yang diperbuat oleh manusia akan tetap abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat kelak di akhirat. Jadi ketika kalian nganggur baca subhanallah, 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 maka itu bacaan kita itu sudah dicatat oleh Allah dan itu pahalanya kekal. Kelak sampai akhirat itu akan
dikembalikan, akan dihitung menjadi pemberat amal ibadah kita. Ya, kalimatani khofifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu contoh yang lain. Jadi ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan amalnya, dan juga dicintai Allah. Contohnya apa? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu contohnya. Ya, hadis yang pernah kita pelajari. Itu adalah salah satu nasihat yang Rasulullah berikan, bagaimana kita bisa memperbanyak amal ibadah kita. Bagaimana timbangan kelak itu bisa lebih berat timbangan amal kita. Dan apa? Yang membaca ini takbir, tahlil, tasbih, tahmid, dan lain-lain. Ya, itu. Jadi setiap amal ibadah kita insya Allah akan diganjar oleh Allah dengan pahala yang kekal. Baik, sampai di sini yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak, kita masuk ke pembahasan soal-soal buku paket. Silakan diambil buku paket masing-masing, kita akan bahas soal-soalnya. Sudah, Ustaz. Ya, silakan. Sudah? Ya, diambil buku paketnya, kita akan mengerjakan. Kak Yasa, adiknya menangis Kak Yasa. Sudah? Sudah Kak Aya? Sudah Ustadz. Oh iya, kemarin Ustadz dapat berita duka ya. Salah satu ayah teman kalian, Kakak Aida kalau tidak salah ya. Kemarin itu katanya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ustaz. Aida. Ayah Kakak Aida. Ayahnya. Sebentar, Ustaz pastikan ya. Kemarin Aida Ustadz, di grup Aida. Iya, makanya marilah mumpung kita ingat, marilah kita doakan ayah Kakak Aida, semoga diterima segala amal kebaikannya, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan Allah di tempat yang terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon arwahi Bapak Kakak Aida. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu lahumul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan juga kepada ayah ini kemarin ayah Kakak Aji juga, Kakak Aji ayahnya Aji. Bunda Agib juga bundanya. Ya, kalau Kakak Agib sudah ya. Kakak Bunda Agib itu juga meninggal, ayahnya Kakak Aji juga meninggal. Ya mungkin karena itu memang sudah waktunya ya. Setiap manusia itu pasti punya kontrak masing-masing dengan Allah. Waktunya juga sih sudah ditentukan, tidak bisa dimajukan maupun diundurkan, baik itu 1 detik. Maka kalau sudah waktunya ya pasti akan menghadap Allah. Kita doakan ayahnya Kakak Aji, terus ibunya Kakak Agib, dan ayahnya Kakak Aida tadi ya, semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima amal baiknya dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, sekarang kita akan membahas soal-soal buku paket ya. Baik, mari kita jawab bersama. Silakan nanti jawabannya dijawab di buku masing-masing ya. Nanti kalian tinggal tugasnya, ya Kak Fakih bisa jawab ya. Tugasnya nanti mengirim ini ya.
tugas-tugas ini tinggal difoto, dikirim. Nanti Ustadz tambahkan dengan soal uraian yang diisi ya, itu saja. Oke, mari kita mulai. Halaman berapa, Ustaz? Halaman berapa ya, Kak? Bentar, Ustadz udah pegang bukunya. Halaman 22. 22 ya? Oke, halaman 22, Kak. makasih. Oke, nomor 1. Nama-nama Allah yang baik dan indah biasa dikenal dengan ya, betul. Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Baik. Nomor 2. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantungnya seluruh makhluk adalah arti dari ya, as-somat ya, tempat bergantung. Allah tempat bergantung ya. Nomor 3, Allah adalah Al-Muqtadir yang artinya Allah Maha Kuasa, Ustaz. ya, Al-Muqtadir itu Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Menentukan. Baik, sambil dijawab ya di buku masing-masing supaya nanti tidak salah. Karena kemarin itu sudah kita jawab begini, tapi masih ada yang menjawab salah ya. Oke, nomor 4, menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama. Ya, pengakuan kita akan asma apa? As-somat. Ya, as-somat ya. Nomor 4 jawabannya as-somat. Baik. Ya. Ya, Kak Fakih? Tadi nomor 1 sama 2 apa? Baru ada. Oh, baru lewat. Nomor 1 Asmaul Husna. Kan bisa jawab sendiri. Nomor 2 as-somat. Oke. Lanjut ya. Sudah Kak Fakih? Wah, Kak Adib ini kayak terkena badai ini. Ini kayaknya suara kipas, Kak. Kipasnya langsung kena HP jadi gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 5. Menjadikan Allah sebagai tempat berlindung dari segala keburukan. Al-Muqtadir. Ya, Al-Muqtadir. Karena apa? Karena Allah itu yang Maha menentukan segala sesuatu ya. Ya, jadi Al-Muqtadir jawabannya ya. Baik, nomor 6. Allah Subhanahu wa taala memiliki asma as-somat ya. Ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas. ya, Al-Ikhlas. Ayat berapa? 3. As-somat? 2. Ayat 2. Wallahu ahad. Allahus somat ya. Oke. Nomor 7. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Arti hadis ini adalah sebaik-baik manusia adalah Orang yang bermanfaat bagi orang lain. ya. Kakak Tora jangan sambil tiduran, Kakak Tora. Hah? Anak nggak tiduran. Bukannya taruh di paha. Oh, seperti itu. Nah, karena di sini terlihat, tadi ada kepalanya, sekarang kok menghilang. Dikira berbaring. Ya, oke, sip Kak Tora. Oke, selanjutnya nomor 8. Selalu optimis dalam melakukan sesuatu adalah salah satu bukti pengakuan kita akan asma apa? Muqtadir ya. Optimis itu artinya percaya diri juga bisa. Oh, yakin ini nanti pasti akan berhasil contohnya. Itu berarti kenapa? Karena keyakinan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan ya. Oke. Al-Muqtadir ya, nomor 8. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nomor 9. Kakak Nasa. Nomor 9. Berikhtiar artinya berusaha sekuat tenaga. Ya. Kuat tenaga mencapai tujuan. Ya, betul. Berusaha sekuat tenaga mencapai tujuan. Oh, alhamdulillah Kak Naura Zakiatur Rahmah. Sakit Kak? Kak Naura sakit? Tuh, tutup lagi Kak Naura. Tadi terlihat berbaring. Oke, berusaha sekuat tenaga mencapai tujuan. Oke, selanjutnya kalau bertawakal kepada Allah artinya Memasrahkan semuanya kepada Allah. ya, memasrahkan semuanya kepada
Allah. Jadi dalam setiap kegiatan kita harus berikhtiar, berusaha. Ya, kalau mau ulangan usahanya ya belajar dan berdoa. Setelah mengerjakan ya sudah bertawakal kepada Allah. Semoga Allah memberikan nilai yang terbaik ya. Oke. Nomor 11, al-muqaddim artinya ya, Allah Maha mendahulukan. Ya. Nomor 12, al-baqi artinya Maha kekal. ya, Allah Maha kekal. Oke ya, kita lanjutkan. Nomor 13, segala sesuatu akan binasa kecuali Allah. Namun ada satu hal yang abadi di sisi Allah, yaitu ibadah. Amal ya, ibadah. betul. Amal ibadah itu akan kekal di sisi Allah. Maksudnya nanti kita akan mendapatkan balasannya. Meskipun hari ini tidak terlihat, tapi nanti di akhirat akan diperlihatkan oleh Allah ya. Oke, 14. Nih. Apa? Muqaddim. Ya, al-muqaddim ya. Ini menunjukkan bahwa ketika ada sesuatu barang, ada yang buat. Maka itu menunjukkan harus ada pencipta dulu sebelum ada barang ciptaan. Itu al-muqaddim. Apa Oke. tadi Ustaz? Nomor berapa, Kak? Nomor 14. Ya, nomor 14 al-muqaddim. C ya. Ya. Jadi sebelum ada barang, belum ada sesuatu, pasti ada yang menciptakannya dulu. Itu menunjukkan al-muqaddim. Jadi Allah Maha mendahulukan. Terus nomor 15, bukti pengakuan kita atas sifat al-muqaddim. Menunda-nunda pekerjaan. Kecuali dikerjakan segera. ya, menunda-nunda pekerjaan yang bisa dikerjakan segera. Itu bukti pengakuan akan sifat al-muqaddim yang bukan ya. Oke. Nomor 16. Peristiwa Gunung Merapi dan sebagai Gunung Merapi, gunung meletus, banjir, kebakaran, meninggal dan bencana lain itu menunjukkan bahwa segala sesuatu di atas bumi ini Ciptaan Allah. apa? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang D Ustaz. Jawabannya Yang D. adalah Tidak D. kekal dan atau tidak Ah. atau bisa rusak. Tidak kekal Ya. atau bisa rusak. Oke. Nah, di situ kan ada hal itu menjadi bukti asma Allah al-baqi. Al-baqi Oh, itu iya. artinya maha kekal. Berarti jawabannya langit dan sebagainya itu tidak kekal ya. Nah, kalau itu tidak ada al-baqi ya, ada yang menciptakan itu betul semuanya ya. Tapi yang lebih tepat adalah B ya, tidak kekal atau bisa rusak. Oke. Nomor 17. Bukti pengakuan kita atas sifat al-baqi antara lain sebagai berikut kecuali Tidak mencintai. Kita mencintai dan membenci Sesuatu dengan berlebihan. di sini ada kata kecuali. Perhatikan. kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya, betul. Kepentingan pribadi. Kansa ya, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ya. Karena ini termasuk pengakuan akan sifat Al-Baqi yang mendahulukan kepentingan umum. yang mendahulukan kepentingan Al-Muqaddim. Ya, betul. Al-Muqaddim, Kak Aisyah. Jadi mendahulukan kepentingan umum itu al-muqaddim, yang lainnya al-baqi ya. Baik. Ini asma al-muqtadir, mana yang betul? Yang A tadi jawaban Kak Salwa sama Kak Aya ya, yang benar ya. Al-muqtadir ya. Di situ hurufnya pakai qaf ya, bukan kaf, bukan ain ya. Oke. Sudah sampai di sini semuanya? Kita lanjutkan lagi ya. Nomor 19. Kalau al-baqi, mana yang betul? Yang A. Yang A. Ya, benar. Al-baqi gitu ya. Yang lain itu kurang tepat penulisannya ya. Oke, nomor 20 terakhir. Tidak mencintai dan membenci sesuatu dengan berlebihan. Al-Baqi. Ya, betul. Al-baqi. Oke, sampai nomor 20 sudah selesai semua? Dah. Oke, kalau sudah Ustadz lanjutkan. Silahkan yang bisa menjawab nomor 1.
99. Ya, Asmaul Husna berjumlah 99. Oke. Nomor 2, As-Somad artinya ya Allah Maha dibutuhkan. Silakan ditulis bagi yang belum, ditulis dulu ya. Yang terjadi pada kita dan segala ini adalah Allah. Ya. Yang menentukan segala kejadian yang terjadi pada kita dan seluruh alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Asma Allah yang menjelaskan hal tersebut adalah Al-Qadir. Al-Qadir. Ya. Jawabannya jawabannya adalah Al-Muqtadir. Yang dilihat di sini ya, yang menentukan. Ya, di situ ada yang menentukan. Berarti Allah Maha Kuasa atau Allah Maha menentukan ya. Oke, selanjutnya Al-Muqaddim artinya Allah Maha Mendahulukan. ya, mendahulukan. Maaf ya, ada teknisi dari Telkom lewat ya, sponsor. Al-Baqi. Ya, sekarang Al-Baqi kita selesaikan dulu ya. Al-Baqi apa artinya? Ya, Allah Maha Kekal. Nah, nomor 6 sekarang. Semua yang ada di bumi itu akan Hancur. Ya, boleh. Akan hancur, akan musnah, akan binasa juga boleh ya. Ya, atau akan mati juga boleh jawabannya. Terus nomor 7, titik-titik akan abadi di sisi Allah dan manfaatnya akan dirasakan. Ya, jawabannya amal ibadah boleh, amal soleh boleh, amal kebaikan juga boleh ya. Amal ibadah aja. Boleh. Amal soleh juga boleh, amal kebaikan juga boleh. Oke. Nomor 8. Salah satu bukti pengakuan kita akan Asma Al-Muqtadir adalah dalam melakukan sesuatu kita harus Al-Muqtadir. Harus memperbanyak amal kebaikan. Yang betul loh ini. Coba, salah satu bukti pengakuan kita akan Asma Al-Muqtadir adalah Harus selalu optimis. ya betul Kakak Kansa ya. Dalam melakukan sesuatu kita harus optimis ya atau percaya diri ya. Oke, nomor 9 ya selanjutnya. Tidak mencintai dan membenci sesuatu dengan berlebihan adalah bukti pengakuan akan Asma Al-Baqi ya, sudah kita pelajari. Oke, sip. Nomor 10. Dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dahulu melakukan adalah bukti pengakuan akan Asma ya, Al-Muqaddim yang maha mendahulukan. Baik, silakan diisi semuanya yang belum. Bisa dilihat di layar ya yang belum ya. Ya, yang sudah boleh nanti setelah ini silakan uraian dikerjakan masing-masing. Nanti Ustadz akan mengoreksi yang uraian. Yang kita fotoin cuma uraiannya aja. Ya, enggak apa-apa. Iya, uraian aja kan enggak apa-apa. Itu yang Ustadz koreksi ya. Kalau ini nanti buat persiapan ulangan ya. Nomor 5 juga Kak. Kenapa Kak? Nadib? Yang uraian semua juga tulis dikerjakan Kak. Ini ya, yang uraian nanti dikerjakan Kak. Itu yang jadi tugasnya. Tugas hari ini mengerjakan itu ya. Nanti Ustadz akan posting di Google Site ya. Intinya itu ya. Nah, yang ini nanti yang A, B, pilihan ganda dan isian nanti Ustadz akan ambil 25 soal untuk ulangan. Jadi cukup kalian pelajari yang ini saja. Insya Allah kalau sudah hafal semua nanti insya Allah lah dapat nilai 100 ya. Karena Ustadz akan ambil dari sini ya. Oke ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai ditulis semua? Sudah. Tunggu Ustadz. Udah. Ya, yang belum silahkan diisi dulu. Bukan uraian ya, yang ini ya, yang diisi ya. Nanti Ustadz sudah menunggu ternyata mengerjakan uraian. Sudah ya? Yang ini, yang B, yang di layar sudah selesai? Kalau sudah Ustadz akan tutup. Oke, Ustadz tutup ya. Oke.
Baik, sudah semua ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini, sudah direview. Masih ada 4 menit. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini? Ada? Mau bertanya? Kak Fakih sudah mulai bergerak-gerak ini. Sudah berolahraga, sudah kaku ini. Ya, semoga pekan depan kita bisa bertatap muka di sekolah ya. Amin. Tapi yang bisa ya, karena mungkin ada beberapa teman yang mungkin ya di PC kayak Kak Fakih, mungkin Kak Kansa mungkin belum bisa karena masih di lockdown, tidak apa-apa, nanti mungkin kita bisa belajar seperti ini ya. Ya, doakan aja semoga nanti segera segera selesai masa lockdown-nya sehingga kita bisa belajar di sekolah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan hari ini, Ustaz akan akhiri pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas waktunya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan apabila ada kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa besok.